Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat YouTube yang berbahagia. Selamat berjumpa kembali di Samsul Hadi Channel. Nah, inilah yang menjadi rumus umum untuk menghitung tekanan dalam KSC. Jadi pressure hidrostatisnya adalah 0,1 dikali dengan densitasnya dalam kilogram per liter dikali dengan height, artinya ketinggian cairan itu dalam satuan meter. Maka hasilnya langsung ini adalah ke KSC. Nah, ini dapat kita satu ke KSC. Mungkin dapat dipahami, nanti kalaupun ada tidak jelas, mungkin bisa diulang lagi videonya, penjelasannya. Inilah rumus umum untuk mencari tekanan pressure hidrostatis yang menggunakan satuan densitasnya dalam kilogram per liter dan height dalam meter. Kemudian yang selanjutnya, kita mencari dalam satuan PSI. PSI itu adalah pound per inci kuadrat. Nah, kalau kita mau mencari pressure dalam PSI, maka satuan-satuannya beda. pH sama dengan tetap densitas dikali height. Ini sama. Jadi mempengaruhi tekanan itu adalah dua komponen ini. Densitasnya berapa, bisa juga dikatakan SG lah. Tapi umumnya densitas dulu, dikalikan dengan height. Tapi kalau kita untuk mencari satuan tekanan dalam PSI, maka densitas itu dalam ppg. Dan height-nya dalam feet. Nah, nanti kita akan ketemu dalam PSI. Apa itu ppg? Pound per galon. Nah, kalau air itu sama dengan 1 kg per liter, berapa densitas itu dalam pound per galon? Nah, ini kita perlu tentunya kita cari dulu. Nah, sekalianlah di sini saya jelaskan bagaimana dari kilogram per liter menjadi pound per galon. Sekalian kita konversikan dulu di sini, biar adik-adik juga paham masalah konversi ini. Dari kilogram per liter menjadi pound per galon. Nanti di sini akan menjadi pound per galon. Nah, jadi satuan-satuan yang tidak kita butuhkan kita hilangkan, kilogramnya ada di atas kita taruh di bawah, kita hubungkan dengan pound, soalnya kita butuh pound. 1 kilogram sudah merupakan suatu ketentuan adalah sama dengan 2,2046 pound. Ini adalah ketentuan. 1 kilogram sama dengan 2,2046 pound. Ini ketentuan. Kemudian liter kita tidak butuh. Kita butuh galon. Ini liter. 1 galon, nah ini ketentuan lagi. 1 galon itu sama dengan 3,7853 liter. Kalau ditanya ini dari mana? Ini adalah ketentuan. Sudah ketentuan 1 galon US itu adalah sama dengan 3,7853 liter. Ini merupakan ketentuan. Nah, coba kita kalikan di sini. Kita kalikan. 2,2046 dikali 3,7853 sama dengan 8,34. Ini 8,34 bisa di sini, ini menjadi 8,34. Tapi menjadi umum itu adalah 8,33. Ini kalau kita ini kenapa menjadi 8,34 karena semua angka saya masukkan di sini, tapi umumnya dalam ilmu pengetahuan kalau ini hasilnya adalah 8,345. Tapi di dalam pengetahuan umum dari kilogram per liter menjadi ke pound per galon itu sama dengan 8,33. Jadi densitas air
itu sama dengan 88,33 pound per galon. Nah, itu kalau ini ketentuan umumnya seperti 8,33. Tapi kalau kita hitung semuanya menjadi 8,34. Tidak masalah, yang penting ini sudah sama dengan 8,3-nya, ini hanya masalah pemenggalan koma. Nah, jadi kita bisa ini kan, jadi kalau kita masukkan itu adalah 8,33. Oke. Nah, kemudian kita kembali lagi ke rumus pH. Ini adalah 8,33. Kemudian juga kita hitung, kita kembalikan lagi ke pH, densitas satuannya adalah pound per galon. Pound per galon. Kemudian Haik itu dalam pit. Nah, ini dalam pit ya. Ininya Haik, ini dalam pit. Ini ya ini. Jadi satuannya adalah kita gini kan, langsung aja ini dalam pit. Nah, satuan pound pit per galon ini mau kita jadikan, kita tarik ke PSI atau pound per galon. Nah, seperti ini. Nah, ini juga harus kita konversikan lagi supaya kita bisa mendapatkan konstantanya berapa. Jadi, pound ini kita masih butuhkan, nggak perlu dihilangkan. Oh, ini salah. Ini pound per inci kuadrat. Ini adalah PSI. Oke. Jadi, pound nggak usah dihilangkan. Nah, ini kita cari. Ini pit itu kita hilangkan. Pit kita letakkan di bawah. Kemudian di atasnya apa? Kita ini kan adalah inci. Nah, yang dibutuhkan adalah inci pangkat 2, maka di sini pit juga pangkat 2. 1 pit sama dengan 12 inci. Nah, kalau begitu 1 pit pangkat 2, berapa inci pangkat 2? Tentunya menjadi 144. Jadi 1 pit pangkat 2 sama dengan 144 inci pangkat 2. Kemudian, ke galon yang mau kita hilangkan. Galonnya kita letakkan di atas. Nah, kemudian kita butuh lagi satuan volume. Di sini sudah ada pit pangkat 1. Oh, ini terbalik ini. Ini incinya di bawah. Sorry. Ini incinya di bawah, pangkat 2. Ini pitnya pangkat 2. Jadi 144-nya di bawah ini. 144. Nah, ini 1. Nah, kemudian kita butuh lagi dengan dikonversi dengan satuan volume. Tentunya ini kita hubungkan dengan pit pangkat 3. Nah, kita cari dulu 1 pit pangkat 3 itu sama dengan berapa galon. Oke, kita coba cari, kita tidak usah melihat daftar konversi. Kita hitung, kita belajar untuk menghitung bagaimana kita mengkonversi tanpa kita melihat daftar konversi yang ada. Coba kita hitung. 1 pit itu sama dengan 30,48 cm. Ini 1 pit. Dari mana 30,48? Ini adalah 1 pit itu sama dengan 12 inci. 1 inci itu adalah 1 inci sama dengan 2,54 cm. Nah, kemudian kalau 1 pit itu adalah 12 inci. Jadi 12 dikali 2,54. Yuk kita hitung sama-sama. Nah, nih. Bisa kita hitung. 1 pit itu sama dengan 12 inci. 1 inci sama dengan 2,54. Jadi 12 kali 2,54. 12 dikali 2,54. Nah, kita cobalah. Tuh, coba sorot nih. Menjadi 30,48. Jadi 1 pit itu sama dengan 30,48 cm. Oke, kita inikan lagi, lanjut lagi. Kemudian, ini bisa saya rubah juga menjadi 1 pit itu sama dengan 3,048 menjadi desimeter. Bisa kan? Nah, kalau saya mau jadikan ini dengan volume, maka ini kita pangkatkan 3. Pit ini pangkat 3. Ini juga kita pangkatkan 3, desimeternya juga kita pangkat 3. Maka ini menjadi satuan volume. Jadi 1 kubik feet sama dengan 3,048 pangkat 3 desimeter pangkat 3.
Nah, kita hitung ini. 3.48 dikali 3.048 dikali 3.048 sama dengan 28. Jadi 1 feet kubik itu sama dengan 28,3168 desimeter pangkat 3. Desimeter pangkat 3 itu adalah liter, sama ini. Ini sama dengan liter, desimeter pangkat 3 itu sama dengan liter. Jadi kita sudah ketemu, jadi 1 kubik feet itu sama dengan 28,3168 desimeter pangkat 3 atau sama dengan liter. 1 galon, ya, 1 galon sama dengan 3.7853. Kalau begitu, 1 kubik feet sama dengan berapa galon? Tinggal kita bagikan. Jadi kita bagikan 28.3168 dibagi 3.7853, maka hasilnya 7.48. Nah, bisa di close nih. Hasilnya 7,4807. Jadi kesimpulannya 1 feet pangkat 3 sama dengan 7.4807 liter. Nah, temu. Nah, jadi kita taruhkan di sini 1 kubik feet sama dengan 7.4807. Nah, ini sudah kita dapat. PON tetap tidak hilang. Ini ada feet pangkat 1, ini ada feet pangkat 2, di bawahnya ada feet pangkat 3, ini bisa hilang. Kemudian galon. Galon di sini ada, di sini ada. Nah, coba kita coret. Ini pangkat 1, pangkat 2 jadi pangkat 3, habis dengan ini pangkat 3. Kemudian ini ada galon, ini bisa habis dengan ini. Tinggal lagi satuannya apa? PON inci kuadrat, itulah PSI, langsung ketemu. Nah, tinggal kita lihat angka-angkanya. Angkanya di atas ada 7.4807, di bawah ada 144. Nah, kita bagikan ini. Dapatnya berapa? Coba kita bagikan 7.4807 dibagi 144 sama dengan 0, nah ini sama dengan hasilnya adalah 0,0519. Nah, ini. Nah, jadi ada konstanta yang kita dapatkan kalau kita menggunakan rumus pH dalam PSI, yang satuannya tadi PON, feet galon, untuk menjadi PSI, maka dia harus dikalikan dengan 0,0519. Nah, jadi pH untuk PSI sama dengan 0,0519 kali densitas. Kali densitas itu dalam ppg, dikali height itu dalam feet. Nah, inilah rumusnya. Tapi sama ilmuwan dunia, rumus ini ditetapkan pH itu sama dengan 0,052 kali densitas kali height. Nah, inilah rumus yang digunakan. Seperti ini. Nah, jadi itulah rumus umum untuk mencari dalam satuan ini menjadi PSI. Jadi kita tinggal masukkan saja berapa densitas cairannya, berapa tinggi cairannya, kemudian kalikan dengan 0,052, maka angkanya langsung dapat PSI. Nah, kembali menjawab pertanyaan ini tadi, mana tekanan yang lebih tinggi? Ya sama, selagi tingginya sama, maka selagi tinggi cairannya sama, kemudian densitasnya juga sama, maka tekanannya akan sama, tidak ada beda. Kenapa? Yang namanya satuan tekanan itu sudah merupakan satuan luas. Jadi misalkan kalau KSC itu adalah kilogram per sentimeter kuadrat. Artinya tekanan yang ada di suatu bidang yang dia di atasnya adalah
1 cm. Ini 1 cm, 1 cm. Nah, gaya yang bekerja pada bidang 1 inilah, 1 cm inilah, yang luasnya 1 cm inilah, yang berapa kilo tekanannya. Jadi tekanan yang ada di atas satu bidang ini. Nah, kalau di di PSI itu dia PSI itu adalah PSI sama dengan pound per inci kuadrat. Jadi gaya yang bekerja pada suatu bidang luasan ini adalah inci kuadrat. Kalau ini tadi senti, ini dalam inci. Inci kuadrat ininya inci juga. Nah, jadi kalau dikatakan misalkan tekanannya 10 PSI, itu artinya tekanannya adalah 10 pound pada bidang 1 inci kuadrat. Jadi luas bidangnya 1 inci kuadrat. Kalau di sini dikatakan 10 KSI, maka yang bekerja itu adalah 10 kg di setiap luasan 1 cm. Itulah bayangannya kalau untuk tekanan. Nah, jadi kembali ke sini tadi, ini adalah sama. Nah, kemudian kita coba hitung sekarang ini. Di sini ada height-nya 8 meter, di sini tadi air. Air itu kalau dalam satuan densitas ini adalah 1 kg per liter, atau sama dengan 8,33 pound per galon. Nah, di sini ini sama, tingginya sama, ini sama-sama air. Kemudian height-nya 8 meter. Nah, 8 meter itu bisa kita hitung. Nah, coba kita hitung ini. Kalau dia sama-sama 8 meter. Sekarang kita coba ini kan dulu, 8 meter itu, ini 8 meter. Kalau dalam feet, jadi feet berapa ini? Kalau dalam feet, jadi 1 meter itu sama dengan, kita hapus dulu di sini. Satu meter itu sama dengan 100 cm. Nah, kemudian 1 feet sama dengan 30,48 cm. Jadi kalau begitu 1 meter sama dengan 100 dibagi 30,48. Coba kita hitung lagi. Ini saya mengajak teman-teman juga untuk membiasakan menghitung, jadi kita lebih familiar lah gitu dengan hitungan-hitungan. Oke, kita hitung 100 dibagi 30,48. Hasilnya berapa? 3,2808. 1 meter sama dengan 3,2808 feet. Nah, itu. Nah, kalau gitu ini kita untuk menghitungnya nanti kita kalikan dulu. Kalau 8 meter itu jadi sama dengan, di ini kita kalikan dengan 8. Kali 8. Sama dengan 26,25 feet. Nah, kita sama-sama hitung nanti. Kita sama-sama hitung hasilnya berapa. Kalau misalkan di dalam satu tangki, itu tinggi cairannya adalah 8 meter, kemudian isinya air, densitasnya 8,33 pound per galon. Oke, kita hitung. Ya, kita hitung kalau berapa tekanan. Jadi kita itu mau menghitung pressure hidrostatik yang diakibatkan oleh adanya cairan setinggi 8 meter dan diisi oleh air yang densitasnya adalah 1 kg per liter, atau sama dengan juga 8,33 pound per galon. Yuk kita hitung. Satu dengan tekanan rumus KSI dulu. Satu dengan KSI. Oke, kita hitung dengan KSI. Rumus KSI tadi pH sama dengan 0,1 dikali densitas kali height. Ini dalam kilogram per liter, yang ini dalam height-nya dalam meter. Kita masukkan. Densitasnya sama dengan 1. Jadi 0,1 dikali 1 dikali height-nya 8 meter. Nah, jadi tekanannya berapa? 0,1 kali 1 kali 8. Sama dengan 0,8 KSC. Nah, ketemu. Jadi
tekanan di sini adalah sama dengan 0,8 KSC. Tekanan diakibatkan oleh cairan setinggi 8 meter tersebut. Jadi dapatnya adalah 0,8 KSC. Oke, sekarang kita hitung dengan menggunakan rumus PSI. Bagaimana hasilnya? Kalau kita hitung dengan rumus PSI, rumus tekanan atau pressure hidrostatik dengan menggunakan PSI adalah 0,052 dikali densitas dalam ppg atau pound per galon dikali dengan height. Intensitas ini height dalam feet. Jadinya ini adalah PSI. Oke. Sekarang kita masukkan 0,052 dikali densitasnya berapa? Sama dengan 8,33. 8,33 pound per galon. Height-nya berapa? Height-nya adalah 26,25 feet. 26,25 feet. Nah, ini hasilnya berapa? Kita hitung juga. Kita hitung lagi. Ini hasilnya berapa PSI? Kita hitung. 0,052 dikali 8,33 dikali 26,25 sama dengan 11,370 PSI. Nah, jadi ternyata tekanan ini tadi 0,8 KSI tadi sama dengan 11,370 PSI. Ini KSI, ini PSI. Itu hasilnya. Nah, apakah sama ini tekanan ini? Nah, bisa kita cari juga. Nah, sekarang kita buktikan dulu, kita konversikan dari satuan KSI ke satuan PSI. Kita konversi lagi. Yuk, kita ikutin ya. Kita ikutin lagi, konversi dari satuan KSI ke satuan PSI. Oke. Kita konversikan satuan KSI ke PSI. Kita kilogram per sentimeter pangkat 2. Itulah KSI. Mau kita konversikan ke pound per inci kuadrat. Nah, ini berapa nih? 1 KSI sama dengan berapa PSI? Kilogram kita nggak butuh, jadi kita letakkan di bawah kilogramnya. Kemudian di atasnya ini kita butuh kilogram, kita hubungkan dulu ke, ini adalah satuan volume ya, kita hubungkan ke pound. Jadi 1 kilogram sama dengan 2,2046 pound. Ini ketentuan. Kemudian sentimeternya kita rubah. Sentimeternya di atas, ini incinya di bawah. 1 inci itu sama dengan 2,54 cm. Kalau begitu 1 inch pangkat 2 sama dengan berapa sentimeter pangkat 2? Bisa kita kalikan 2,54 dikali 2,54. Ya, kita kalikan lagi. Ya. 2,54 dikali 2,54 sama dengan 6,4516. Jadi 1 inci pangkat 2 itu sama dengan 6,4516 cm pangkat 2 ya. Kita letakkan di sini ya. Jadi ini 6,4516. Nah, ini 1 inci. Nah, ini bisa kita hitung. Jadi kalau begitu, ini kilogramnya ini bisa habis, ini habis. Sentimeter, nah ini tadi sentimeter pangkat 2, ini pangkat 2 juga sudah. Nah, sentimeter pangkat 2 habis dengan ini. Yang tinggal lagi apa satuannya? Tinggal pound inci kuadrat. Nah, itu satuan PSI. Tinggal kita kalikan angka-angka yang ada. Ini 2,2046 dibagi 1, yang ini 6,4516 dibagi 1. Tinggal kalikan aja. 2,2046, yuk kita kalikan lagi. 2,2046 dikali dengan 6,4516 sama dengan, nah,
ketemu 14.223. Nah, bisa di ini. Jadi kesimpulannya 1 KSC itu sama dengan 14,223 PSI. Nah, sekarang kita buktikan. Di sini tadi katanya pH-nya adalah 0,8 KSC. Nah, coba kita kalikan dengan 14,22. Jadi kalau 0,8 dikali dengan 14,223 berapa PSI? Kali 14,223 sama dengan ketemunya 11,378. Nah, ini ada beda sedikit. Mana tadi ya? Kita ini. Nah, ini ya tadi masih ada nih. Nah, ini. Hasilnya tadi 11,370. Nah, di sini hasilnya adalah 11,378. Ya, ini masalah pemenggalan koma, tidak masalah lah. Jadi sudah pas ini. Jadi 0,8 ini sama dengan ini. Jadi kalau kita hitung dengan ini jadinya 11,378 PSI. Nah, jadi sama. Jadi rumusnya juga sama, satuannya juga sama. Jadi kalau sudah ada beberapa angka di belakang koma itu nggak masalah karena kita tergantung jumlah angka di belakang koma yang kita hitung. Jadi kesimpulannya adalah rumus tekanan untuk mencari dalam PSI adalah 0,052 kali densitas dalam ppg dikali height dalam feet. Satuannya langsung PSI. Kemudian kalau untuk KSC, satu KSC itu dikali dengan KSC sama dengan, saya ulang lagi, pH dalam KSC itu sama dengan 0,1 kali densitas ini dalam kilogram per liter dikali dengan height dalam meter. Ketemunya KSC. Nah, ini masalah tekanan. Belum lagi tekanan-tekanan yang lain, yaitu dalam inci H2O dan lain-lainnya. Nah, ini nanti akan kita jelaskan di episode yang akan datang, masalah tekanan inci H2O atau water column. Itu yang biasa digunakan dalam menghitung volume gas. Itu ada diferensial namanya, mungkin nanti kita akan ke sana untuk menghitung ini volume gas. Oke, mungkin untuk masalah tekanan yang banyak dipakai itu hanya dua ini, tekanan dalam KSC dan dalam PSI. Mungkin saya cukupkan dulu sampai di sini. Kalaupun ada yang mau bertanya untuk minta penjelasan lagi, nanti silahkan dituliskan di kolom komentar. Apa yang belum jelas, apa yang mau ditanyakan lagi, silahkan. Ya, mudah-mudahan saya bisa menjawabnya. Nah, jadi ini sangat berguna sekali bagi adik-adik ya, yang di bagian produksi atau di pemboran, ini umum. Kalau misalkan, nah ini kita hubungkan aplikasinya ke sumur, misalkan sumur itu misalkan kedalamannya 5.000 feet. Ini sumur kedalaman 5.000 feet misalkan. Kita langsung ke aplikasikan sumur kedalaman 5.000 feet. Feet ini mau kita isi dengan air semua, katakanlah. Kita anggap saja air asin itu memang lebih tinggi dibanding dengan air tawar. Jadi kita misalkan ini 5.000 feet ketinggian sumur ini dari titik sini sampai sini 5.000 feet. Nah, berapa pH yang ada di sini? Pressure hidrostatisnya. Dengan adanya air setinggi 5.000 feet itu. Nah, bisa kita hitung dengan menggunakan rumus tadi. pH sama dengan 0,052 dikali densitasnya katakanlah tetap 8,33 dikali dengan tingginya 5.000. Nah, tinggal kita kalikan. Ini berapa tekanannya? Kalau dia setinggi 5.000 feet ini. Bisa kita cari. 5.000 dikali 8,33 dikali cos 0,052. Hasilnya adalah sama dengan 2.166 PSI. Nah, jadi ada tekanan pressure hidrostatis kalau dia sumur ini dalam 5.000 feet itu sudah menjadi 2.165. Atau bisa juga kita biasa sebut di produksi itu adalah gradien tekanan air. Nah, kalau misalkan air itu 1 feet ya, kita kembali lagi kepada pH.
sama dengan 0,052 kali densitas kali height in dalam ppg in dalam feet. Nah, apabila ketinggian air itu adalah sama dengan 1 feet, maka ini kita kalikan, ini 8,33 kali 0,52. Nah, inilah yang menjadi gradien tekanan air. Jadi 0,052 dikali dengan 8,33. Nah, jadinya gradien tekanan air, gradien air itu sama dengan 0,43316 PSI per feet. Nah, ini. Jadinya kalau untuk air itu tekanannya maka sama dengan 0,43316 PSI per feet. Jadi artinya apa? Apabila kita punya tabung, ya, ini isinya air, tingginya adalah 1 feet, maka tekanan hidrostatisnya pH-nya adalah sama dengan 0,43316 PSI. Nah, kalau 5.000 tadi sebetulnya tinggal kita kalikan saja. 5.000 dikali 0,43316. Nah, kita coba ini kan ya. 5.000 dikali dengan 0,43316. Hasilnya sama 2165. Jadi ambil saja gradien tekanan ini dikalikan berapa ininya, berapa tingginya. Jadi sama hasilnya 2165 PSI. Nah, adik-adik, insan perminyakan, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat untuk adik-adik sekalian untuk mendalami masalah tekanan, di mana tekanan ini banyak sekali digunakan biar adik-adik paham betul dengan tekanan ini. Nah, tidak menutup kemungkinan belum mengetahui masalah-masalah untuk hitungan-hitungan ini. Jadi kenapa saya tampilkan hitungan-hitungan ini? Ini perlu bagi kita hitungan-hitungan ini. Jadi kalau kita tidak memahami hitung-hitungan ini, jadi kita buta dengan hitungan. Jadi kita tidak tahu. Ya mudah-mudahan ini dapat bermanfaat. Ya bisa diulang-ulang melihat video ini. Jadi betul-betul paham dengan bagaimana untuk menentukan satuan PSI, bagaimana untuk menentukan satuan KSC, kilogram per sentimeter kuadrat. Mungkin sampai di sini saja dulu video saya saat ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi adik-adik sekalian. Dan apabila adik-adik merasakan bahwa apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, tentu adik-adik sudah tahu apa yang harus dilakukan. Tekan tombol like-nya, subscribe, dan bagikan video ini kepada teman-temannya, pada saudara-saudaranya yang bekerja di bidang perminyakan. Ini terutama yang di level operator dan pengawas. Ini mungkin bisa bermanfaat. Demikian dulu yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.